orang siswa-siswi sedang merenungi nasibnya, karena tahun lalu batas minimalnya adalah 112 poin. Tahun ini lebih tinggi, sedangkan mereka hanya 110 poin darah Qi. Temannya berkata untuk tetap tenang, ingat ajaran dari Master Su. Kalian pasti baik-baik saja, seorang pria bertanya tentang Fang Ping. Dia sedang mencari orang yang bernama Fang Ping. Siswa tersebut terkejut dengan kemunculan wakil direktur Tan dari Biro Pendidikan. Ternyata yang mencari Fang Ping adalah wakil Biro Pendidikan bernama Tan Zhenping. Dia meminta Fang untuk ikut dengannya. Fang bertanya ada keperluan apa Paman Tan mencarinya. Tan pun langsung menjelaskan maksudnya. Dia berkata di Provinsi Ruiyang, ada 5 kabupaten dan 3 kelurahan dan 1 kota. Kabupaten yang Cheng memang tidak sebagus kota, tapi tidak kalah dengan kabupaten lain. Paman Tan menjelaskan ada penyesuaian standar baru ujian yang mengikuti kabupaten lain. Tan bertanya apa Fang sudah berada di atas 120 poin Qi darah. Fang berkata dia juga tidak tahu, kita akan mengetahuinya saat ujian nanti. Paman Tan menyampaikan dia bertemu Wang Jin, dan menceritakan tentangmu. Orang yang mendapat perhatian Wang Jin pasti bukan orang biasa. Fang berkata apa yang bisa aku lakukan, Paman harap kau bisa meningkatkan energi Qi darahmu di atas 120 sebelum penilaian ujian dimulai. Kau pasti tahu emosi memiliki pengaruh terhadap Qi darah. Kurasa kau bisa mendapatkan energi yang tak terduga, coba kau perhatikan mereka, kurasa kau jauh lebih kuat dari mereka, selama bisa mengontrol emosi dan mengatur Qi darahmu. Paman yakin kau bisa melakukannya, aku juga bisa memberikan pil Suandan, pil seharga ratusan ribu secara gratis, seorang pejuang harus berani mengambil resiko, menghindari masalah bukanlah sifat seorang pejuang. Fang menjawab benar, seorang pejuang memang harus seperti itu, dan aku akan mencobanya. Paman terkejut apa 120 tidak 130, apa mungkin lebih tinggi, energi anak ini bisa lebih tinggi dari 130. Xin memperlihatkan teman-teman Fang sedang berjalan. Kemudian tanpa sengaja menyenggol senior di situ, senior tersebut merendahkan mereka dengan menyebutkan para sampah ini mau mencoba jadi pejuang. Kemudian teman Fang kesal dengan senior tersebut dia meminta agar minta maaf kepada cewek itu. Senior berkata mereka lah yang berjalan tidak menggunakan mata, dasar orang kampung. Zihao berkata kaulah yang menabraknya terlebih dahulu. Fang berkata sepertinya kau tipe orang yang banyak bacot, aku yakin kau menjadi benalu di masyarakat, apa orang tuamu tidak mengajarkan tata krama? Fang Ping pun mengeluarkan Haosuko hakinya. Suasana di sekitar tampak memiliki tekanan kepada orang-orang di sekitar Fang Ping, membuat Paman Tan heran apa yang diajarkan oleh Wang Jin. Tuan Tan, apa anak itu berada di pihakmu? Xin berpindah ke ruang tunggu aula pemeriksaan, murid-murid sedang merasa khawatir dan gugup. Dan membicarakan Fang Ping sebagai siswa terbaik di Yangcheng. Dia memiliki energi Qi darah yang tinggi, banyak orang yang tidak mengenalnya. Fang mendengar perkataan orang-orang dan merasa agak aneh dibicarakan oleh orang tidak dikenal. Dia harus membiasakan diri. Tiba-tiba, seseorang menarik Fang Ping ke dalam sebuah ruangan. Ternyata itu adalah Paman Tan. Dia menyuruh Fang Ping untuk memakan pil agar dia bisa menjadi pejuang yang kuat dan bisa melewati ujian dengan lancar. Fang Ping menolak tawaran pil yang diberikan oleh Paman Tan. Dia tidak yakin apakah akan berhasil. Karena efek pil Sudan, itu sangatlah kuat, tidak hanya berbahaya bagi tubuh tapi juga bisa mati jika mengkonsumsinya. Paman berkata kau memiliki pondasi yang bagus, dengan pil ini, energi Qi darahmu bisa mencapai 149, Fang pun tetap menolak tawaran Paman Tan dia tetap tidak mau mengambil risiko yang besar, Paman Tan dengan tegas bilang, ini adalah permintaan dari Direktur Pendidikan Ruyang, menolak bantuan dari pejuang tingkat 3, aku takut kau akan mendapatkan masalah. Apa, pejuang tingkat 3, ku dengar senior Wang juga pejuang tingkat 3, apakah aku harus meminta pendapatnya? Paman Tan berkata dia hanya ingin membantu, ku harap kau bisa meningkatkan nilai Qi darahmu sebelum ujian dimulai. MC kita dengan tegas mengatakan kalau begitu beri aku 2 pil Su dan kelas 1 kemudian ditambah dengan 2 juta yuan. Maka aku akan mempertaruhkan hidupku, Paman berkata jika ini sesuai dengan perkataanmu pasti dia tidak akan menolaknya. Baiklah Paman siapkan syarat yang ku minta dan aku hanya perlu 2 pil.
Paman Tan terdiam dan berpikir apa-apaan anak ini. Dia bahkan bisa bernegosiasi denganku, dia tidak sesederhana kelihatannya. Sin menunjukkan ruangan tempat ujian penilaian tingkatan, banyak murid-murid yang sedang melakukan pemeriksaan, dan hasil menunjukkan nilai dari setiap murid, sepertinya di grup ini tidak ada nilai yang lebih dari 120, nah ketemu ini dia MC kita, hei arahkan kamera ke arah MC kita, Fang berkata mereka meletakkan CCTV, di dalam tempat pemeriksaan Qi, saatnya berpura-pura, aku sudah memiliki sistem jadi tidak perlu mengkonsumsi pil Su dan cukup menggunakan pil Siu untuk menipu mereka. Fang pun merasakan perasaan seperti sebelumnya, meski normal tapi peningkatan Qi darah sedikit berbeda dari sistem, ini rasanya lebih berat. Hasil menunjukkan pertambahan nilai Fang Ping dari 103 menjadi 119 dan terus bertambah. Pria tersebut berkata Fang Ping telah mengambil keuntungan darinya jika dia tidak mencapai batas standar maka dia akan, kemudian layar menunjukkan angka 149, itu membuat sang pria merasa senang. Sin menunjukkan di ruang meeting pemeriksaan medis. Staf menjelaskan bahwa departemen baru saja mengumumkan standar baru Qi darah, standarnya adalah 115, sontak saja para murid berkata ini sangat tinggi, tahun lalu saja 112, apakah mereka bercanda, kupikir akan sama seperti tahun lalu, staf mengatakan ini sudah melalui rapat departemen, selanjutnya dia akan mengumumkan hasil pemeriksaan murid, Liu Rouqi 155, Ma Dongmi 112, temannya berkata mengapa kau tidak gugup Fang, standar kali ini 115 loh, Fang menjawab apa menurutmu itu tinggi? Ini bukan waktunya bercanda Fang, saat pemeriksaan tadi berapa nilai yang kau dapat? Fang dengan santai mengatakan, mungkin 149, Fang kenapa kamu masih bisa bercanda, aku iri padamu, masih bisa santai, staf mengatakan murid yang Jian 116, Wu Zihao 120, Fang Ping, wow, ini sungguh luar biasa, ayo kita beri selamat kepada Fang Ping. Dengan nilai darah Qi sebesar 149, dia menduduki peringkat pertama di kota Ruiyang. Ini dia MC kita, dia bisa karena ngecit, andai saja kita bisa ngecit ya guys, siswa pada bertanya, apakah ada yang mengenal Fang Ping, kalau tidak salah, dia sekelas dengan Wu Zi, memiliki nilai Qi 149 itu sangatlah hebat, Wu Zi terkejut apa yang dibilang Fang dia memiliki 149 darah Qi, adalah benar, apa sekarang kau percaya Wu Zi? Staf mengatakan itu semua hasilnya, bagi yang tidak lulus, jangan bersedih, masih ada tahun depan, persiapkanlah diri kalian. Zhang Nan, menangis karena dia telah menghabiskan uang keluarganya, sedangkan dia tidak lulus, dia bingung menjelaskannya, Fang Ping pun sadar diri, jika dia tidak memiliki sistem bersamanya mungkin dia pun bernasib sama, Fang Ping pun mencoba menenangkan Zhang Nan, dengan mengatakan sebagai calon pejuang tidak boleh larut dalam kesedihan, selagi ada mau berusaha pasti bisa untuk tahun depan. Fang pun menawarkan untuk membeli makanan untuk menenangkan pikiran Zhang Nan, dan teman-temannya juga ikut menyemangati Zhang Nan. Sin berpindah di depan Alfamart, setelah mereka berbelanja, tiba seorang pria tak dikenal, mengatakan menurut kalian ujian itu tidak adil. Jika tidak lulus, bukan berarti kalian tidak bisa menjadi seorang pejuang, lagi pula buat apa mengikuti aturan mereka, pria tersebut ngebacot seperti sekte-sekte sesat, yang mengajak agar bergabung dengannya. Dunia akan hancur, jika bergabung kau akan mendapatkan pencerahan cahaya dari langit. Kami akan memberantas ketidakadilan, teman-teman Fang berkata dia pria yang aneh dan sangat mencurigakan, sebaiknya kita pergi, kemudian pria tersebut menarik tangan Zhang Nan, jangan pergi dulu aku akan membawamu ke suatu tempat, jangan takut aku tidak akan menyakitimu, orang baik sepertiku akan memperlakukanmu dengan baik, Fang berkata apa kau tidak dengar dia bilang lepaskan dan mengeluarkan Haosuko hakinya. Fang Ping berpikir bagaimana bisa organisasi sesaat bisa berkeliaran bebas di tempat umum, sebaiknya aku tidak meladeninya, lagi pula aku tidak tahu siapa dia, yang terpenting sekarang adalah pengukuran, tes tulis dan tes profesionalitas besok. Hari tes kedua sudah dimulai, para orang tua menunggu di luar, dengan penjagaan security, ujian hari kedua dimulai dengan ujian lari,
lempar lembing dan olahraga fisik lainnya, dilanjutkan dengan ujian tulis, semua siswa dengan serius mengerjakannya, dan akhirnya ujian pun telah selesai, para siswa dengan bahagia melemparkan pesawat kertas. Kemudian di parkiran ada pria dari sekte sesat kemarin. Dia mengatakan itu orangnya, yang memiliki tekanan darah Qi yang kuat. Si wanita mengatakan orang yang memiliki darah Qi yang kuat adalah bibit unggul, di masa depan dia akan menjadi superior. Apa maksudmu sebelum dia menjadi superior kita harus membunuhnya? Wanita berkata tentu saja bocah yang bersinar itu akan menjadi ancaman bagi kita di masa depan, saatnya kita membersihkan jiwa-jiwa yang kotor itu, dan untuk bocah yang bersinar itu serahkan kepadaku. Para anggota sekte sesat segera turun dari mobil, dan mengayunkan tongkat besi secara membabi buta, kerusuhan pun terjadi, membuat orang-orang pada berhamburan. Fang Ping merasa bingung dengan situasi yang terjadi sekarang, kemudian wanita itu dengan cepat menghantam Fang Ping, dengan berkata mau lari kemana, serahkan jiwamu yang kotor untuk menebus dosamu. Ini sangat menyakitkan. Apakah dia seorang pejuang tingkat tinggi? Simbol tato di wajahnya mirip dengan pria yang kami temui kemarin. Mereka dari kelompok yang sama, apa tujuan mereka ke sini? Sial ini sakit sekali, aku belum mempelajari banyak teknik, aku hanya mengandalkan kekuatan tubuhku, sial daya pukulnya kuat sekali, dia benar-benar ingin membunuhku, sebelumnya melawan Huang Bin aku telah melakukan persiapan, ini situasi berbeda, kau harus menerima hukuman dari Tuhan, Fang Ping pun sudah pasrah akan nasib hidupnya hari ini, dan berpikir akan mati. Pukulan itu membuat kepala wanita itu berdarah dan mati. Fang pun terselamatkan oleh seorang pria misterius. Dia berkata tidak menyangka kelompok ini datang dan membuat masalah, dan bertanya kepada Fang bagaimana kondisimu, apakah ada yang terluka. Fang masih terkejut dan tidak percaya, hanya dengan sebuah pukulan bisa membuat seseorang mati seperti itu. Pria tersebut menanyakan keadaan Fang, apa kau baik-baik saja? Karena orang yang baru pertama mengalami kejadian seperti ini pasti akan mual, Fang bertanya kepada pria tersebut, siapa kalian dan siapa wanita tersebut? Pria menjawab dia dari biro detektif, untuk wanita itu hanya orang gila, Fang kesal dan berkata jangan bercanda, kau meremehkan masalah ini, dan mengatakan mereka sekelompok orang gila, Fang berteriak kesal mengatakan orang-orang ini baru saja mau membunuhku. Tenanglah nak, Rui yang telah menempatkan tentara dan detektif ke dalam kota. Jadi kamu jangan khawatir lagi, Paman Tan menghampiri Fang dan bertanya kondisinya. Mengapa Fang Ping terdapat banyak darah di tubuhmu? Apakah kau baik-baik saja? Apa kita ke rumah sakit? Detektif pun terkejut mendengar nama Fang Ping. Bukankah dia yang mendapatkan nilai darah Qi tertinggi di kota Ruiyang? Paman bertanya kepada pria yang diketahui bernama Zhang. Mengapa anggotamu banyak berkeliaran di kota ini? Kuharap itu bukan hal buruk. Zhang menjawab, kelompok ini sangat membenci calon pejuang. Anak-anak dengan bakat tinggi memungkinkan dia menjadi pejuang di masa depan. Anak-anak calon pejuang mempunyai keistimewaan dapat belajar taktik dan teknik bertarung. Mereka berpikir menargetkan murid-murid adalah cara terbaik untuk menghancurkan sistem pejuang di masyarakat. Tapi kami tidak menyangka, kejadian ini terjadi di siang hari di tempat penilaian ujian, dan di antara mereka ada juga pejuang. Paman Tan terkejut mendengar ada pejuang di kelompok itu dan salah satunya adalah yang menyerang Fang Ping. Paman Tang mengucapkan terima kasih kepada detektif karena sudah menyelamatkan Fang Ping. Jika ia tidak datang Rui yang akan kehilangan bakat terbaiknya. Fang berpikir dengan kesal, itu hanya satu pejuang dan aku lari darinya. Aku selamat untuk sekarang, tapi bagaimana jika aku bertemu lagi dengan mereka? Sialan, itu sangat berbahaya dan aku harus cepat mencapai jadi pejuang, bagaimanapun aku harus menjadi Grandmaster agar bisa melindungi diri sendiri. Petugas melaporkan kepada Komandan Zhang, bahwa pemberontak telah tewas, dan 20 murid mengalami luka ringan, dan 9 orang mengalami luka fatal, mungkin mereka tidak akan bisa masuk ke sekolah bela diri. Paman Tan mengatakan urusan ini biar serahkan ke Biro Pendidikan, sepertinya harus merepotkan Biro Pendidikanmu. Fang bertanya bisakah Paman mengajarkanku tentang teknik bela diri, apakah kau mau belajar teknik baru Fang? Iya Paman aku mau menjadi lebih kuat.